Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Setelah 40 tahun lamanya keluar dari tanah perbudakan Mesir, maka akhirnya bangsa Israel sebentar lagi akan memasuki tanah perjanjian Kanaan. Memasuki tanah perjanjian Kanaan berarti memasuki suatu kehidupan yang baru, yang mapan, bahkan makmur. Karena sejatinya Kanaan merupakan suatu negeri dengan tanah yang subur, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Keluaran pasal 13 ayat 5, Yeremia pasal 11 ayat 5. Teks yang menjadi menu sarapan hari ini sejatinya merupakan peringatan penting dari Musa kepada sebagian besar bangsa Israel generasi kedua yang lahir dalam perjalanan di padang gurun dan yang sebentar lagi akan memasuki tanah perjanjian untuk selalu hidup bergantung kepada pimpinan Tuhan. Peringatan tersebut penting karena umumnya orang cenderung lupa kepada pimpinan Tuhan setelah ia berhasil masuk ke dalam suatu kehidupan yang mapan, bahkan makmur. Kesuksesan memang gampang membuat orang menjadi lupa diri, lalu menganggap bahwa kesuksesan yang berhasil dicapainya tersebut merupakan hasil usahanya sendiri. Aku berhasil karena aku memang hebat. Begitulah pikiran banyak orang yang sukses, meskipun hal itu tidak secara terbuka dinyatakan di depan publik. Di titik yang rawan inilah Musa memberi peringatan kepada bangsa Israel supaya selalu hidup bergantung kepada pimpinan Tuhan. Sebelumnya, Musa selalu memerintahkan para orang tua Israel untuk menanamkan firman Allah ke dalam diri anak cucu mereka. Ulangan pasal 6 dan pasal 7. Musa mengajarkan mereka dengan cara sering mengulangi perintah-perintah yang sama berkali-kali, supaya segala apa yang sering mereka dengar kemudian tertanam di dalam hati. Pada Ulangan pasal 8, Musa juga melakukan cara yang sama dengan memberi nasihat-nasihat umum yang sering dikatakannya berkali-kali kepada bangsa Israel, yaitu supaya mereka selalu hidup bergantung kepada pimpinan Tuhan. Tetapi secara khusus hal itu dihubungkan dengan keberadaan bangsa Israel yang sebentar lagi akan memasuki suatu kehidupan yang baru, yang mapan, bahkan makmur. Musa mengawali nasihat-nasihat umumnya tersebut dengan kata ingatlah, Ulangan pasal 8 ayat 2. Perlu dipahami bahwa dalam perjanjian lama kata ingatlah sering dipergunakan dengan dua cara, yaitu sebagai perintah bagi umat perjanjian untuk mengingat tindakan Tuhan dan hukum-hukumnya, dan juga sebagai suatu ungkapan Ibrani yang berarti tetap menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Oleh karena itu, kata ingatlah menjadi kata yang penting dalam nasihat Musa tersebut. Lantas, apakah yang harus diingat oleh bangsa Israel? Musa bersabda, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini
dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ulangan pasal 8 ayat 2. Saya yakin bahwa pada waktu itu sebagian besar bangsa Israel mengalami betapa banyaknya penderitaan di seluruh perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Namun mengalami dan mengingat adalah dua hal yang berbeda. Dan terkadang ada orang-orang yang sengaja tidak mau mengingat yang mereka alami. Musa menasihati bangsa Israel untuk mengingat apa yang telah mereka alami atau apa yang telah nenek moyang mereka alami. Bukan untuk menumbuhkan rasa trauma terhadap penderitaan, melainkan untuk melihat bahwa di balik berbagai penderitaan itu sejatinya ada rencana Tuhan yang indah demi kebaikan mereka. Setidaknya ada dua hal penting yang hendak diajarkan Tuhan lewat berbagai penderitaan yang dialami bangsa Israel di seluruh perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Dan dua hal penting tersebut tercakup dalam frasa dengan maksud, yaitu satu, dengan maksud untuk merendahkan hati bangsa Israel. Bangsa Israel sangat terkenal sebagai bangsa yang bebal dan tegar tengkuk. Mereka sering hidup mengandalkan diri sendiri dan kemudian memilih untuk berpaling dari pimpinan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memakai penderitaan untuk menunjukkan bahwa tanpa pimpinan serta pertolongan Tuhan, maka mereka sama sekali tidak berdaya. Jadi, hanya dengan bergantung kepada pimpinan Tuhan sajalah, maka langkah mereka akan sampai ke tanah perjanjian. Inilah yang disebut merendahkan hati. 2. Dengan maksud untuk mencobai bangsa Israel. Supaya tidak salah paham, perlu diketahui bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Oleh karena itu, kata menguji jelas lebih tepat ketimbang kata mencobai. Karena memang begitulah maksud Tuhan dengan berbagai penderitaan tersebut, yaitu menguji untuk mengetahui apakah yang ada dalam hati bangsa Israel, berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Sejatinya penderitaan memang merupakan ujian yang paling baik untuk menguatkan iman kepada Tuhan. Itulah sebabnya Petrus menulis sebagai berikut. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Yakobus juga menulis sebagai berikut. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Jadi penderitaan memang merupakan ujian yang paling baik untuk menguatkan iman kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menguji bangsa Israel dengan berbagai-bagai penderitaan, supaya iman mereka semakin teguh dan selalu hidup bergantung kepada pimpinan Tuhan.
dengan cara berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Ulangan pasal 8 ayat 11. Sahabat-sahabat Kristus, di balik berbagai penderitaan yang dialami bangsa Israel di seluruh perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, sejatinya memang ada rencana Tuhan yang indah demi kebaikan mereka, yaitu dengan dua maksud sebagaimana sudah saya sebutkan. Musa memaparkan hal itu sebagai berikut. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ulangan pasal 9 ayat 11 sampai 18. Ya, benar. Berjalan bersama Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk memimpin langkah kehidupan kita sejatinya memang tidak pernah salah. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk meraih kesuksesan. Sebaliknya, jika kita sama sekali melupakan Tuhan Allah kita dan mengikuti Allah lain serta beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, maka kita pasti binasa, sebagaimana Musa juga menyatakannya kepada bangsa Israel. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pasti akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 8 ayat 19 dan 20. Sahabat-sahabat Kristus, marilah kita berjalan bersama Tuhan dan memohon kepadanya untuk memimpin setiap langkah kehidupan kita. Sebagaimana lagu pujian yang berjudul "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doa
aku, ajarkan